juga sebagai seseorang yang diplomat dalam budaya darat, khususnya yang berkaitan dengan tradisi budaya. Budok ya. Jadi ya saya asalnya dari orang tua dari Tering Lama. Tering Lama ini Dayak Bahau, dan kebetulan juga secara garis keturunan itu orang ayah saya itu memang dari apa ya, seperti raja yang punya kampung gitu. Jadi saya ini termasuk dalam keturunan keempat ya. Keempat ya, cicit apa cucut? Cicit gitu kan. Jadi ya untuk budaya ini kami memang masih sangat kental sekali, dan itu tidak bisa terlewatkan setiap tahun. Harus kami laksanakan. Karena ini sudah menjadi budaya Hudok, ini menjadi turun-temurun. Nah, yang berubah itu hanya pola hidup ya, pola kehidupan. Kalau dulu kan Hudok ini sangat identik dengan berladang, pekerjaan membuka ladang untuk menanam padi. Tapi kalau sekarang kan karena kehidupan kami sudah di kota, kami tidak berladang. Tetapi untuk ritual Hudok ini sendiri setiap tahun dilaksanakan di kampung, biasanya kami untuk pulang ke kampung, laksanakannya di kampung, yaitu di kampung Tringlan. Nah, kalau berbicara Hudok, versinya itu ada 3 subsuku Dayak. Yang pertama itu Hudok versi Dayak Modang. Dayak Modang ini mereka adanya di di Kutai Timur. Ya, Dayak Modang ini di Kutai Timur. Dan mereka setiap tahun juga melaksanakan Hudok itu dalam upacara namanya Nemlai. Kemudian versi yang kedua ini dalam subsuku Dayak Bahausa. Untuk Dayak saya itu Bahausa. Nah, Dayak Bahausa ini kalau dalam organisasi kami itu terdiri dari 17 kampung, mulai dari Kecamatan Laham, yaitu dari Longhurai, sampai Kecamatan Tering, yaitu Kampung Muyut Aket di Kutai Barat itu dalam organisasi itu kami klaim sebagai Bahausa. Kemudian subsuku yang ketiga yaitu Bahau Busang. Bahau Busang itu Mahakam Ulu di sana. Jadi mulai dari Kecamatan Longbagun sampai dengan Kecamatan Long Apari. Jadi mereka Bahau Busang. Nah, mungkin kalau bicara Hudok, saya versinya Bahausa yang bisa. Mungkin itu sedikit keterangan mengenai kenapa saya bisa berbicara tentang Hudok. Karena memang sudah ada garisnya begitu ya. Jadi ya memang ibarat kata itu kalau di kampung itu memang dari pokoknya gitu. Jadi kami memang melaksanakan itu. Walaupun sekarang kami sudah generasi keempat, tapi budaya ini tetap kami laksanakan. Jadi ada saudara yang masih tinggal di kampung, mereka lah yang melaksanakan ritualnya di kampung. Kalau kami yang sudah di kota ini biasanya pada saat acara puncak kami hadir. Ya. Ini sudah selesai dengan pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, itu tentang asal-usul atau awal mula tarian Hudok yang tadi Ibu bilang itu seperti apa ya dari titik awalnya banget gitu. Iya, baik. Jadi kalau dilihat dari sejarah versi kami Dayak Bahau, Hudok ini kan semacam roh baik gitu, yang diritualkan untuk acara menanam padi, acara tanam padi. Nah, kalau versi Dayak Modang dari yang literatur yang saya baca ini, sejarah awalnya itu adalah ada seorang anak raja namanya Hajang. Itu dia punya parang tenggelam di dalam sungai.
Kemudian dia menyelam mencari parang itu, tetapi di dasar sungai itu dia bertemu dengan bidadari yang ada di dalam sungai gitu. Itu dari cerita cerita Dayak Modang ya, saya singgung sedikit. Nah, kemudian perkenalannya dengan bidadari itu berlanjut sampai ke perkawinan. Sehingga si Hajang ini hidup di dua alam, alam nyata dan alam apa istilahnya itu, ya yang dengan roh di bawah sungai itulah gitu. Sampai pada suatu hari mereka melaksanakan upacara semacam pesta-pesta begitu, kalau yang saya lihat di literaturnya yang punyanya Modang itu, dan tampillah apa namanya itu, kayak penari-penarinya itu dengan menggunakan wajah-wajah yang beraneka macam gitu, sehingga apa namanya, membuat si anak raja ini ketakutan dan dia kembali ke alam nyata. Tidak lagi dia hidup dari dua alam itu. Kemudian dalam alam nyata itu mereka melaksanakan upacara lagi untuk setiap upacara menanam padi. Itu dari versinya Dayak Modang ya. Tapi saya akan bicara dengan versinya Dayak Bahau. Jadi sebenarnya Hudo ini dari ritualnya itu adalah semacam roh baik gitu, yang membantu manusia untuk menyuburkan padi-padi yang karena kehidupan kami Dayak Bahau itu zaman dulu itu kan tidak terlepas dari berladang menanam padi. Nah, biasanya acara Hudo ini itu dilaksanakan sekitar bulan 9 atau bulan 10. Jadi di acara proses menanam padi. Jadi itu dilaksanakan kurang lebih 20 hari. Nah, kalau untuk di Dayak saya di Dayak Bahausa di Kampung Tering itu namanya disebut Lali Ugal. Nah, Lali Ugal itu selama 20 hari itu prosesinya itu setiap hari itu sudah ada tahapan-tahapannya, sudah mulai dari hari pertama sampai nanti hari terakhir. Nah, nanti pada acara hari puncak itu biasanya ditampilkanlah Hudo. Nah, Hudo itu adalah roh baik yang tujuannya untuk mengusir yang mengganggu tanaman padi. Jadi kalau ada hama, ada apa, yang intinya adalah dia, karena padi itu punya roh. Jadi dia menjaga padi. Jadi padi itu punya roh. Sehingga dialah yang menjaga padi ini bertumbuh subur sampai dia berbuah, sampai dia menghasilkan gitu. Sehingga ini tidak bisa dilepas gitu, tidak bisa ditinggalkan. Dan ini turun-temurun sudah puluhan tahun selalu dilaksanakan untuk di Kampung Tering. Dan karena Hudo itu punya roh, sebenarnya kalau untuk kami, Hudo itu tidak bisa ditarikan di sembarang tempat dan tidak boleh ditarikan dengan gaya atau penampilan yang berbeda, dengan aksesoris yang berbeda. Jadi Hudo itu wajahnya itu bermacam-macam. Jadi kebanyakan dari burung, modelnya burung seperti ini, hidungnya ngambil burung. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada juga yang mengambil dari babi. Jadi muka babi itu. Dan itu gerakan tariannya juga berbeda. Jadi hidung yang panjang itu tariannya juga berbeda, hidung yang pendek juga berbeda, dari babi juga berbeda. Nah, itu namanya, kalau di kami itu namanya Hudo Apah. Jadi Hudo Apah itu dia menggunakan tutup badan dari daun yang hijau. Nah, biasanya daun kelapa yang direnteng begitu sedemikian rupa sehingga dipasang di setiap pergelangan, atau kalau tidak ada daun kelapa itu boleh daun pisang. Yang intinya adalah sebenarnya dari awal itu intinya harus dari daun yang hidup gitu.
karena menandakan untuk kehidupan bagi manusia juga untuk tanaman-tanaman. Kemudian dia dilengkapi juga dengan aksesoris lain seperti ada bulu burung, kemudian ada semacam eh, apa namanya tameng atau apa kayak rompi begitu, tapi rompi khusus dipakai seperti itu. Nah, dia ditarikan dengan musik musik gong dan tambur yang besar. Jadi kalau secara ritual sebenarnya ini tidak boleh dilakukan di sembarang tempat dan di sembarang waktu. Kalau menurut kepercayaan dari kami gitu. Misalnya tiba-tiba pada bulan apa ya, pada bulan katakanlah pada bulan 4 misalnya, April misalnya, atau bulan Mei misalnya, padi sudah habis diambil. Tapi ada juga daerah lain yang justru setelah padi diambil, baru mereka melaksanakan ini. Nah, kalau di tempat saya, di Kampung Tering Lama itu, justru pada saat menanam padi dan padi mulai tumbuh. Karena diharapkan dia menjaga si padi ini. Jadi roh yang baik untuk dijaga. Nah, itu namanya hudok apa. Ada juga hudok yang lain yang lebih kepada seni. Yaitu yang kalau bahasa kami itu hudok ndak uling. Kalau diterjemahkan harafiah itu hudok gila gitu. Nah, ndak uling ini yang kadang-kadang mukanya tuh aneh-aneh. Jadi pakai topeng tapi aneh-aneh gitu. Yang tujuannya adalah untuk lucu-lucuan, untuk seni gitu kan. Dan tapi mereka juga walaupun itu hanya untuk seni, ndak boleh juga berbicara sembarangan. Konon katanya kalau mereka mulai berbicara ngaur gitu, itu akan kejadian benaran gitu. Kemudian misalnya mereka tampil kalau zaman saya kecil dulu kan ndak boleh tampil pakai gaya kayak hamil gitu, kayak gaya hamil gitu. Kadang kan ada yang mau lucu-lucuan itu dia pakai daster terus perutnya dikasih apa kayak hamil gitu kan. Pas ditanya ini karena hamil siapa bapaknya, dia bilang nggak tahu. Kadang diyakinin dalam tahun-tahun itu ada nanti orang di kampung yang hamil tanpa suami. Nah, tidak boleh digaya apa ya, yang negatif gitu. Walaupun dia lucu-lucuan. Jadi makanya kalau yang dibilang hudok gila itu, kalau dia tampil pada saat ritual itu, dia harus berbicara yang positif. Misalnya, ini dari mana? Kami dari sana, kerajaan sana. Ngapain ke sini? Kami membawa karung. Apa itu isi karungnya? Itu duit. Duit misalnya. Ini emas misalnya. Lalu si penanya menyatakan, mudah-mudahan uang emas itu datang semua ke kampung ini untuk memakmurkan kampung ini. Seperti itu anunya gerakannya. Kalau hudok gila itu lebih namanya seni ya, jadi ya bebas aja, tergantung lucu-lucuannya orang untuk menari. Kan sebelumnya Ibu bilang kalau misalkan ini bukan dalam tarian budaya yang bernilai seni ya Ibu, ini sebelumnya. Itu Ibu bilang kalau misalkan topeng itu ada yang berbentuk paruh burung ya Ibu, kebanyakan burung sama babi. Nah, kira-kira kenapa ya? Saya agak penasaran kenapa memilih dua jenis hewan tersebut gitu. Apa kalau misalkan burung masih bisa terbayang gitu kan, karena masih dalam satu lingkungan. Tapi kalau misalkan babi saya agak penasaran gitu, kenapa bisa dihubungkan dalam tarian ini gitu. Iya, jadi sebenarnya bukan hanya burung sama babi. Kadang-kadang itu diterjemahkan misalnya binatang-binatang yang lain, misalnya ada harimau, misalnya seperti itu. Kemudian ada kadang-kadang ada bentuknya petir dalam abstraksinya ya, dalam abstraknya gitu kan. Tapi yang lazim itu burung sama babi. Babi juga sepertinya sudah mulai jarang. Nah,
kalau kita kan melihat babi itu kan hamanya ini ya, hamanya apa padi ya. Hmm. Nah, justru hudok babi itu dia untuk mengusir babi yang benaran gitu. Untuk mengusir babi yang benaran yang akan mengganggu rohnya padi. Jadi ibaratnya babi dilawan babi gitu loh. Seperti itu. Jika mungkin sejarah dari bentuk topengnya secara spesifik kali ya Bu, mengapa hidungnya itu panjang, terus di sini ada apa ini Bu? Tanduk ya? Tanduk. Ya, terus kenapa dibuat kayak ada mungkin Iya. kayak kelihatan kupingnya aja. Iya, jadi ini apa hudok burung hidung panjang namanya. Kalau kita terjemahkan secara ya, perkata-perkata gitu. Kalau kami bilang ini urung aru, hidung panjang. Burung aru Bu. Iya, urung aru, hidungnya panjang. Ini kalau dilihat dari bentuk ininya kan seperti parungnya burung enggang. Nah, burung enggang itu dalam budaya kami Dayak, terutama Dayak Bahau, itu adalah binatang yang paling istimewa lah, yang paling istimewa dia. Kalau kita lihat perilaku burung enggang itu kan dia setia. Kemudian dia bertanggung jawab. Kalau dia punya anak, anaknya disimpan di dalam lubang kayu dan dia akan terbang mencari buah-buah dan buah itu disimpan di dalam mulutnya. Dia akan kembali ke kayu itu dan dia akan menyuapi anaknya satu-satu. Jadi dia sebagai seorang katakanlah seorang kepala keluarga atau mungkin dari ibu yang bertanggung jawab terhadap anak. Jadi burung enggang itu adalah binatang yang sakral untuk kami Dayak Bakau. Binatang yang tidak makan sembarangan. Dia hanya makan buah biji-bijian, tidak rakus. Jadi dia sangat memelihara alam gitu. Dia hanya mengambil seperlunya saja makanan-makanannya. Kemudian setia. Jadi dia dalam komunitasnya itu tidak mau meninggalkan komunitasnya. Jadi dia hanya dia dalam komunitasnya adalah binatang yang setia. Kemudian jarang ribut, jarang membuat keributan. Sehingga lalu kalau dia terbang, kepak sayapnya itu kan sangat besar sekali. Jadi membuat dia lincah untuk terbang, tapi kemanapun sejauh apapun dia pergi, dia pasti akan kembali ke keluarganya. Jadi bagi kami burung enggang itu, makanya di dalam setiap aksesoris kami Dayak Bahau selalu ada unsur burungnya. Jadi indah. Nah kemudian ini telinga yang lebar, telinga kalau mungkin ada pertanyaan burung tapi telinganya kok ada gitu ya. Jadi telinga kemudian ada semacam tanduk kayak tanduk kerbau atau tanduk apa begitu. Ini menandakan dalam filosofi Hudo itu kewaspadaan. Jadi karena fungsinya tadi adalah untuk melindungi roh padi. Jadi dia ini merupakan kalau kewaspadaan itu maksudnya dia mendengarkan kalau ada hal-hal yang akan mengganggu atau apa dia akan cepat mendengarkan. Nah ini menunjukkan ke 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 kejantanan atau apa istilahnya. Jadi kalau ada sesuatu yang akan mengganggu padi dia yang akan nyeruduk gitu, kan siap untuk nyeruduk. Kemudian ini matanya gede. Nah matanya gede itu karena dia akan berjuang habis-habisan tadi kesetiaannya itu untuk membela roh padi itu. Jadi dengan mata yang besar itu dia menjaga roh padi itu dari gangguan-gangguan itu dengan ketajaman matanya. Setiap ada yang akan mengganggu dia pasti akan lihat duluan gitu, dia tahu duluan. Dan juga menjadikan dia menjadi berwibawa. Jadi kalau ada orang yang akan mengganggu roh padi itu
lihat matanya aja udah takut gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian dia ada gigi, ada taring, taringnya seperti harimau. Nah, ini menunjukkan kekuatan filosofinya ini ya. Kekuatan dari Hudo ini untuk eh, untuk membela tadi. Jadi dan dia akan selalu menyampaikan hal-hal yang baik karena ini ada putih. Jadi ada putih itu artinya ada kesucian juga dari perjuangannya dia dalam membela ketulusan ya, tulus dan ini lagi membela roh-roh pagi. Makanya Hudo ini selalu identik dengan padi, karena padi itu kita yakinin ada rohnya, hitam, merah, dan putih. Jadi hampir jarang kita menemukan di warna kami itu warna-warna lain selain ini. Kalaupun ada itu berarti sudah seninya modifikasi. Nah, ini karena kita berbicara tentang sakralitas yang sakralnya kan. Tapi kalau untuk berbicara seni mungkin bisa saja orang memberi warna lain tapi sudah bukan Hudo lagi gitu. Bukan kami anggap bukan Hudo lagi. Baik. Berikutnya itu dari sisi ritual maupun dari sisi seni ya. Ya, jadi kalau di Samarinda kebetulan memang ada dari Dinas Pariwisata ini kan sudah mulai beberapa tahun itu selalu ada acara Hudo. Tapi Hudonya adalah Hudo, kebanyakan Hudo dalam bentuk, memang ada ritual tapi kebanyakan tampilannya dalam bentuk seni. Dalam bentuk seni itu ya kita menari Hudo itu. Dan kalau saya memperhatikan kami yang dari Dayak ini yang sudah ada di kota, untuk beberapa tahun terakhir itu, tahun-tahun yang setelah ada acara Hudo setiap tahun ini dari Dinas Pariwisata, itu masih melekat. Masih kayak ini ada Hudo tanpa diminta atau apa, kita pasti akan hadir gitu. Kayak satu panggilan gitu. Jadi tetap kita melaksanakan kegiatan berhudo itu, tapi kalau kami lebih kepada seni. Jadi kita tampil untuk menari bersama-sama. Kayak hudonya ya, laki-laki. Oh. Lalu peran wanita ada itu untuk kayak penari latar loh. Jadi namanya mesang. Jadi hudonya mungkin 1-2 orang, tapi kami perempuan, laki-laki yang tidak memakai topeng, kami bisa nari di keliling itu. Betul. Karena tadi tuh yang saya cerita di awal itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan secara negatif, itu akan kejadian benaran. Jadi misalnya kalau selama kita menari, tiba-tiba kita berkelahi misalnya, tiba-tiba ya enggak tahu kalau misalnya di situ ada mantan sama mantan ketemu kelahi misalnya gitu, jadi kejadian gitu ya, pasti akan didenda secara adat. Karena ada upacaranya sendiri. Jadi enggak boleh membuat keributan. Ya walaupun misalnya untuk pure seni tetap tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif. Apalagi kalau kita mengucapkan kata-kata yang kasar, misalnya memaki-maki, kan didenda. Karena itu tadi kita sangat menghargai dan punya keyakinan tersendiri bagi kami yang betul-betul yang dari daerah. Mungkin dari pihak luar, itu seni biasa aja gitu. Tapi kalau kami tidak mau begitu. Pasti ada dendanya, denda adat. Karena apa? Diyakini akan memberikan petaka kepada pemangku adat. Jadi pemangku adat dan masyarakat di situ. Misalnya dia datang buat keributan, tiba-tiba seminggu setelah itu ada yang meninggal, lalu orang di kampung berasumsi gara-gara itu.
Nah, supaya supaya tidak kejadian, istilahnya ada tolak bala gitu ya. Itu akan didenda adat. Kalau kami itu denda adatnya itu tergantung tingkat kesalahannya. Tapi yang wajib dilakukan itu adalah namanya ngipau. Jadi ngipau itu ada daun hanjuang. Ada daun hanjuang yang daun yang merah itu, yang merah yang panjang gitu kadang-kadang. Nah, itu pakai daun itu dia akan bukan pukul, dia akan apa, di kampung itu akan dikipas. Biasanya sepanjang kampung. Mau panjang berapa kampung itu, dari ujung ke ujung itu dikipas. Supaya sial dan buang sial. Roh-roh jahat itu jangan ada. Ini, untuk kan Ibu sudah bilang kan, kalau misalkan, tarian Hublokin itu di bulan 9 sampai 10 kan, Ibu. Nah, tapi saya tuh penasaran, ini tuh ada nggak ya pastinya dimulai harinya? Jadi kayak apakah itu pagi, siang, atau sore? Kalau untuk hari itu kesepakatan sebenarnya untuk saat ini. Karena kalau untuk rangkaian acara Behudo itu yang saya bilang 20 hari itu nanti dilaksanakan pada hari ke kalau nggak salah hari kelima ya. Hari kelima. Jadi hari ini berarti saya udah masuk ke ritual ini ya, bicara ritual. Jadi upacaranya itu yang pertama itu diawali dengan melihat tanda alam, bulan di langit. Jadi dilihat bulan itu tanda alam. Jadi biasanya pada bulan mulai tumbuh. Kemudian pada hari kedua itu mereka tadi membersihkan kampung dengan daun tadi, dengan bacaannya, mereka bertutur. Kemudian yang punya ternak babi misalnya, ya mereka mempersiapkan makanan untuk makanan babinya itu, karena besoknya mereka nggak boleh diambil lagi. Jadi untuk stok, mereka ambil makanan. Kemudian persiapan untuk melaksanakan ritual itu mereka bikin kayak keranjang dari bambu gitu. Terus ada pohon kayu 4 biji ditancap, jadi dia dari segi 4 gitu. Nanti ada keranjang. Itu namanya upat tebing. Nah, itu hari kedua. Nanti hari ketiga itu ritual, dimulainya ritual. Jadi mereka melaksanakan doa bersama di satu tempat. Biasanya ada yang sudah di kepala adat atau lembaga adat atau keturunannya yang sudah ditetapkan di ladangnya siapa gitu. Nanti para tugas itu pergi ke sana, terus mereka berdoa. Jadi mereka berdoa, ya biasanya itu di dalam itu ada mereka potong ayam. Nanti darah ayam itu diambil buat diaduk dengan beras, lalu itu untuk mereka berdoa kepada roh leluhur, kemudian roh padi. Nah, kemudian pada hari keempat itu sudah diam, nggak boleh kerja. Jadi kayak nyepi gitu, nggak boleh kerja, nggak boleh ribut, nggak boleh satu hari penuh, nggak boleh potong-potong kayu, nggak boleh, pokoknya pegang-pegang daun-daun gitu nggak boleh. Jadi satu hari itu mereka di kampung ya diem aja gitu, di dalam rumah. Yang mau pergi istilahnya cari ikan juga nggak boleh. Jadi satu hari itu. Makanya tadi kan ada ambil segala makanan babi apa itu kan untuk persiapan. Nah, kemudian berikutnya itu adalah hari kelima itu
masyarakat yang lain boleh nanam. Kalau yang tadi kan hanya satu yang pertama. Nanti hari kelima itu yang punya ladang-ladang nanam padi. Jadi masyarakat di situ boleh nanam pada hari kelima itu. Nanti mereka nanam. Lalu hari berikutnya itu mereka ada namanya rausak, itu jadi kan tadi sudah ditanam 2 hari, jadi yang inti tadi gila itu yang mukanya jelek itu, dan itu diambil dari ulu kampung. Jadi dari ulu kampung mereka pergi. Oh, ada satu pada hari kedua itu ada namanya numbak. Numbak itu pada malam hari semua masyarakat di kampung itu pegang kayu, tombak, tapi dari kayu, dari hilir kampung, dari hulu kampung mereka apa? Tuk 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 sepanjang kampung itu loh. Jadi mau 100 meter kampung itu ya segitu mereka tuk 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 gitu, kayak namanya ditombak gitu. Jadi ditombak kayak ngusir roh-roh jahat gitu. Nah, itu biasanya ramai itu. Jadi depan-depan halaman itu dikasih papan supaya bunyinya nyaring gitu. Nah, itu hari kedua. Kemudian keluarga di rumah itu nanti dia akan, selama api itu menyala, dia akan memukul lantai sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya sambil berteriak kayak gitu. Misalnya kakinya capek, penat dan sebagainya, enggak boleh keluar. Kalau keluar kita didendam. Boleh masuk, tapi kita enggak boleh keluar sampai finish. Nah, itu jadi unik kan? Nah, nanti pada hari kalau di sini sih hari ke-26 ya. 26 hari itu ini diantar pulang. Jadi ceritanya Hudo itu diantar pulang kembali ke alamnya gitu. Gitu. Nah, setelah itu semua selesai, tidak boleh lagi berhudok lagi. Tidak boleh berhudok lagi. Kalau untuk ritualnya. Tapi kalau kita di sini kan kadang acara nikahan juga ada hudo, ada apa. Nah, itu seni, untuk seninya. Tapi tetap ada syarat sih. Permisi lah gitu. Saya jangan sampai nanti ada hal-hal yang ya percaya tidak percaya, tapi kadang-kadang kan ada terjadi gitu. Ya itu sih yang cerita kita. Seperti itu tahun depan lagi. Oh, tahun depan. Pada bulan yang sama. Jadi dalam 1 tahun itu Hanya cuma 1 kali. 1 kali. Iya. Kalaupun ada misalnya kalau di Kubar itu kan kadang di Barong itu ya, ada acara hudo gitu, itu lebih kepada seni. Jadi bukan ke ritual. Tapi walaupun begitu ya tetap penarinya itu tetap ada syarat juga yang dia pakai. Istilahnya tuh permisi gitu loh. Ya mungkin untuk catatan saja karena ini untuk untuk arsitektur gitu ya. Kalau saya dipesanin oleh ayah saya itu kita misalnya boleh menggunakan ukiran-ukiran ataupun mungkin kombinasi warna begini. Tapi tidak boleh menggunakan wajah. Jadi karena itu syarat dengan makna. Karena misalnya ada ukiran terus kita kasih harimau, maksudnya untuk seni gitu ya, untuk estetika. Tapi pada pada keyakinan tertentu itu kurang kayak feng shui gitulah. Jadi kurang membuat pada keyakinan tertentu itu ya, kalau ayah saya kan bilang takut kitanya nggak kuat gitu, karena itu kan binatang-binatang yang keras gitu, jadi takut kitanya yang nggak kuat gitu. Jadi kalau misalnya untuk arsitek untuk seni-seni ya kayak gini-gini aja, ukiran-ukiran yang ya kayak umum aja gitu.
Jangan dalam bentuk binatang-binatang ataupun wajah-wajah, karena kita nggak tahu siapa yang punya. Nggak bahaya. Dan ini mungkin lebih ke harapan ibu aja sih tentang mungkin harapan ibu ke tradisi ini tuh kedepannya bakal gimana gitu Bu, kayak apakah mungkin Nasya mau iniin juga kayak saya pengen pelajari gitu kayak ibu, ataukah ada harapan lebih? Ya, ini kan sebenarnya karena satu tradisi ya, yang sampai hari ini tuh saya masih punya cita-cita untuk meliterasikannya. Jadi semoga nanti ada yang mau bekerja sama untuk membuat literasi. Maka saya mulai mengumpulkan literatur, kemudian gambar-gambar ya, seperti ini. Keinginan ke depan sih untuk membuat literasi, karena sekian lama ritual ini kan sampai hari ini literaturnya sangat sedikit. Nah, seperti ini kan, ini bodoh babi. Nah, ini wajah babi. Itu babi. Ini yang hidup pendek. Jadi nah itu kayak wajah-wajah kayak gitu kan serem ya. Nah, itu bahkan di luar malah sudah duluan dia membuat penjelasan tentang ini bahasa Inggris semua. Iya, jurnal, membuat jurnal. Nah, kita malah nggak ada gitu. Jadi harapan ke depan itu mudah-mudahan ada nanti pihak-pihak yang mau bekerja sama untuk membuat literaturnya. Ini seperti ini wajah-wajahnya. Nah itu ya beberapa. Sebenarnya kita ada tapi buat pegangan sendiri, tidak untuk sebar. Ya bersyukur ini ada satu om saya yang sudah membuat tapi dari Dayak Mondang, dia membuat seperti ini. Karena ini sudah dari turun temurun dari zaman nenek moyang dulu, keyakinan saya dengan bertahannya ini ya tidak akan tergerus lah oleh zaman gitu, pasti akan ada yang mau melestarikannya.